seorang sahabat yang taat, seorang sahabat yang rajin sholatnya, ibadah luar biasa, sedekahnya nggak diraguin, bahkan berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, suatu saat Rasulullah mencari beliau. Ini kemana? Aina Alqamah? Mana si Alqamah ini kok nggak kelihatan? Kemana dia? Sahabat ditanyain, ada yang jawab, oh dia sedang sakit ya Rasulullah, terbaring. Ditanyain lagi bagaimana perkembangannya, sakitnya semakin parah ya Rasulullah. Dikirim dua sahabat ke sana. Ditanyakan bagaimana keadaannya, dia menjelang sakaratul maut tapi kesulitan mengucapkan syahadat. Sakaratul maut tapi mengucap syahadat susah. Padahal sepanjang hidupnya orang dekat dengan Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim baraka. Orang yang rajin sholatnya, ibadahnya nggak diraguin, sedekahnya nggak diraguin. Ternyata ditanya sama Rasulullah, alahu walid, apakah dia masih punya orang tua? Sahabat bilang ada satu ya Rasulullah, ibunya masih hidup, ibunya masih ada. Dia tinggal di perbatasan kota, nggak gabung. Ibunya memisahkan diri ceritanya. Oh, kabari ke ibunya, kabari bahwasanya anaknya, kalau dia bisa datang ke saya, dia datang ke saya kalau dia kuat. Tapi kalau enggak, saya yang datang ke dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ya Rasulullah ya, sama orang tua enggak harus orang tua tuh datengin. Kalau perlu Rasulullah ngedatengin. Satu contoh juga waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai orang tua namanya Abu Quhafah ya. Abu Quhafah itu waktu masuk Islam duluan siapa ya? Abu Bakar Siddiq apa Abu Quhafah? Ya Abu Bakar Siddiq kan orang pertama masuk Islam. Abu Bakar Siddiq ya. Ayahnya ketika mau masuk Islam dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ini mau aku mengantarkan ayahku untuk masuk Islam. Jawab Rasulullah, kenapa engkau tidak minta aku saja datang kepada ayahmu? Tuh, adab ya, subhanallah. Maka ditanya dulu kepada ibunya ini, apakah ibunya kuat datang kepada Rasulullah atau Rasulullah yang akan mendatanginya? Sang ibu pun punya adab. Ibunya bilang, jangan sampai Rasulullah yang datang ke sini, akulah yang akan mendatanginya. Datang bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan anaknya langsung, Alqamah. Hai ibu, lihatlah anakmu ini. Dia sahabatku katanya. Tapi kenapa dia menjadi sulit di akhir hayatnya seperti ini? Apakah ada kesalahan yang pernah dia perbuat kepadamu wahai ibu? Apa jawab sang ibu dengan mata yang berat? Ya Rasulullah, ada satu kejadian, satu peristiwa aku meminta kepada sesuatu, tapi dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Masya Allah. Dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Buat perempuan nanti kita benahin ya biar paham sedikit, kita jangan salah. Saat itu sang ibu tersinggung. Sang ibu memilih untuk keluar, tidak bersama tinggal di situ, memilih tinggal di luar kota, di luar perbatasan kota. Sampai dengan waktunya Rasulullah bilang, engkau bisa maafkan dia wahai ibu? Tidak ya Rasulullah, terlalu berat sakit hatinya. Subhanallah, sampai begitu. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Kumpulin. Dia bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar anakmu ini. Dibakar. Kenapa ya Rasulullah? Dia sahabatku wahai ibu. Aku tidak tega melihatnya nanti di neraka dia akan dibakar. Aku bersaksi atas kebaikan dia. Hanya karena engkau tidak mau memaafkannya, maka dia akan dibakar nanti di neraka. Aku tidak sanggup melihat dia terbakar di neraka. Maka lebih baik dia dibakar di dunia ini bersama dengan aku melihatnya. Sang ibu menangis. Sampai dia katakan, ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, aku maafkan dia dan aku ridho terhadapnya. Subhanallah. Sesaat Alqamah dari napas yang tersengal-sengal tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian dia berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan wafat dalam husnul khatimah di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jamaah sekali, bukan orang nakal Alqamah, bukan orang yang
durhaka, bukan orang yang nggak taat ibadah, bukan orang yang asal-asalan menjalankan Islam, bahkan berperang bersama Rasulullah, tapi sekali disakiti ibunya, belum diselesaikan, belum diminta maaf sama ibu, Masya Allah, terhalang husnul khotimah. Buat para wanita, sadari ketika nanti antum bersanding dengan seorang laki-laki, laki-laki yang di samping Anda itu adalah milik ibunya sampai kapanpun. Jangan ganggu prioritas itu, ya. Karena Anda pun akan memiliki seorang laki-laki yang sampai kapanpun akan menjadi hak Anda, yaitu anak laki-laki Anda. Paham ya? Maka nggak usah iri ketika sang suami itu kemudian lebih mengutamakan ibunya, karena nanti anak Anda pun akan mengutamakan Anda. Anak laki-laki itu punya ibunya, anak perempuan punya suaminya. Di atas anak laki-laki ini ada perempuan yang akan dia harus turutin. Siapa? Sang ibu. Tapi sang ibu itu harus turut kepada seorang laki-laki yang di atasnya, yaitu suami. Subhanallah. Indah nggak tuh Islam? Apa rendah wanita di mata Islam? Tidak. Apa rendah laki-laki di mata Islam? Tidak. Tapi bagaimana Islam memposisikan hal itu? Jemaah rahimakumullah, pelajaran deh buat kita ini. Emang kita udah ngapain sama ibu kita? Ya, berapa kali kita angkat suara kita nggak tahu. Padahal ngomong, kalau orang-orang Arab tuh, kalau bahasa kita, gitu ya. Kayak gitu aja nggak boleh. Ingat-ingat